Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zaki Aswari SPDI. Saya guru di SMP Negeri 3 Pule, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya di SMP Negeri 3 Pule dengan materi kelas 7 bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Nah, pada kesempatan ini kita membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni bab ketiga yang berjudul semua bersih hidup jadi nyaman. Apa maksudnya ini? Jadi kalau kita hidup terus sekitar kita itu bersih, maka kita hidup jadi nyaman atau tenang. Karena tidak ada gangguan apa-apa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk doa ini silakan setelah Mas untuk memimpin doa. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Amin. Dan untuk selanjutnya saya akan menanyakan kehadiran kalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Oh ya, alhamdulillah masuk semua. Dan untuk selanjutnya sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ketua kelas untuk memimpin. Berdiri. Gerak. Nah, anak-anakku, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Kedua, kalian bisa menerangkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang ketiga yaitu kalian dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas dan najis. Dan anakku, ini ada dua gambar.
Ada yang tahu gambar ini mengenai apa? Lingkungan yang kotor. Oh ya, benar. Saya gambar yang kedua. Lingkungan yang bersih. Ya benar. Apa hubungan bab ini yang kita bahas dengan dua gambar ini? Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar kita selalu untuk hidup bersih. Nah, dalam Islam itu hidup bersih itu dikenal dengan nama apa? Toharoh atau bersuci. Nah, apa sajakah yang harus dibersihkan atau disucikan? Yang pertama yaitu badan kita. Jadi badan kita harus bersih. Apabila badan kita tidak bersih, maka itu akan mengganggu kita untuk apa? Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu pakaian. Pakaian kita harus bersih. Yang ketiga yaitu tempat. Jadi tempat kita melakukan aktivitas atau tempat kita melakukan ibadah itu juga harus bersih atau suci. Yang terakhir yaitu lingkungan sekitar kita harus bersih dan suci. Nah, bagaimanakah tuntunan Islam dalam tohara atau bersuci itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perintah kita umat Islam untuk melakukan bersuci atau tohara, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ayat ini jelas bahwa Allah itu menyukai orang yang bersih, baik itu badannya maupun hatinya. Jadi tobat itu artinya apa? Dia itu tobat artinya tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan. Jadi itu bisa diartikan apa? Menyucikan rohani atau jiwa. Sedangkan orang yang menyucikan diri, dia itu selalu menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang kotor atau yang tidak bersih. Lainnya, tohara atau bersuci dalam Islam itu apa saja? Bersuci dari apa kita dalam tohara atau bersuci itu? Yang pertama yaitu dari najis. Apa itu najis? Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas itu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang ia tidak boleh melakukan ibadah. Contoh sholat, tawaf dan sebagainya. Jadi hadas itu bisa diartikan yaitu diri seseorang itu yang kotor. Itu namanya hadas. Hanya ini akan kita bahas satu persatu. Tohara dari najis atau bersuci dari najis. Najis itu dibagi menjadi tiga. Ada najis mukhafafah, najis mutawasithah dan najis mughalladah. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Jadi paling mudah. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Terus bagaimana cara mensucikannya? Itu memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Untuk lebih jelasnya silakan saksikan video berikut ini. Nah, bagaimana anakku sudah paham bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Coba ilustrasikan bagaimana cara menghilangkan najis mukhafafah seperti yang ada dalam video tayang tadi. Silakan siapa yang bisa? Ya, silakan sampaikan. Dengan mengalirkan air hingga hilang bentuk najisnya. Ya, begitulah cara menghilangkan najis mukhafafah. Jadi menghilangkan najis itu dengan mengalirkan air. Lanjut yaitu najis yang kedua yaitu najis
mutawasithah atau najis sedang. Najis ini dibagi jadi dua. Ada yang ainiyah, itu maksudnya najis itu kelihatan, tampak nyata, baik itu wujudnya, bentuknya maupun rasanya itu benar. Gitu. Seperti kotoran manusia yang ada di jalan itu kelihatan dengan jelas. Itu namanya najis yang ainiyah, kelihatan dengan nyata. Seperti air kencing yang keluar itu rocok-rocok itu, yaitu jelas itu najis yang kelihatan. Tanya yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis ini ada tetapi tidak nampak secara nyata. Contoh ya, ada misalnya ada di suatu tempat itu ada kotoran ayam misalnya. Nah, belum mau kamu bersihkan, kamu mengambil air. Nah, setelah kamu kembali dari ngambil air itu, sampai di tempat ternyata kotorannya sudah hilang. Dan tidak ada orang yang di situ dan tidak ada yang membersihkan. Nah, hilangnya kotoran itu namanya najis hukmiyah. Jadi di situ ada najisnya tapi tidak kelihatan, ya. Jadi tidak kelihatan dari segi bentuk, rasa dan baunya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Najis ainiyah dihilangkan dengan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Hukmiyah itu cukup dengan mensucikan, cukup diairi dengan air. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan tayang berikut. Nah, itu tadi anakku bagaimana cara menghilangkan najis mutawasithah. Nah, silakan siapa yang bisa mengilustrasikan bagaimana cara menghilangkan najis mutawasithah setelah kalian melihat tayangan tadi. Oh ya, silakan sampaikan. Ya. Dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ya, itulah cara menghilangkan najis mutawasithah. Cek Mas. Nah, anak-anakku, untuk najis yang ketiga yaitu najis mughaladzah atau najis berat. Itu apa sajakah yang termasuk najis berat ini? Yaitu segala sesuatu yang berasal dari mana? Yang bersumber atau berasal dari anjing dan babi. Jadi apapun yang berasal dari anjing dan babi itu najis mughaladzah atau najis berat. Kenapa dikatakan berat? Karena najis ini cara menghilangkannya itu susah. Tidak sama dengan najis yang tadi, yang mukawamah dan mutawasithah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Itu. Nah, bagaimana ilustrasi tata caranya? Silakan kalian pahami dengan menyimak video berikut ini.
Nah, itu tadi cara menghilangkan najis mughalladhah. Dari ilustrasi tadi, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara menghilangkan najis mughalladhah? Itu siapa? Oh iya, bagaimana caranya? Dengan air yang putih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, itulah apa itu bagaimana cara pelaksanaan membersihkan najis mughalladhah. Satu. Nah, dan anak semua, tadi kita telah mempelajari tentang najis. Untuk ingat kembali ingatan kalian, ada berapakah jumlah najis? Apa saja kah? Najis apa? Mukhaffafah, mutawasithah, terakhir ya mughalladhah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu najis, pembagiannya dan cara mensucikannya, yang kedua yaitu bersuci dari hadas. Apa itu yang dinamakan hadas? Yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Jadi kalau ada orang non muslim kok dia tidak suci, itu tidak masalah. Tapi bagi kita orang muslim itu namanya hadas kalau dalam keadaan tidak suci. Tidak suci dari apa? Dari hadas. Hadas itu dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Apa saja yang masuk hadas kecil? Yang pertama yaitu apa? Hadas kecil itu yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia suci maka harus wudu, dan apabila tidak diganti dengan tayamum. Jadi kalau orang terkena hadas kecil, cara mensucikannya dibersihkan dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air itu dibersihkan dengan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci, yang supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi wajib. Jika tidak ada air diganti dengan tayamum. Jadi maksudnya di sini, kalau seseorang terkena hadas besar maka dia harus melakukan mandi wajib agar dirinya suci. Nah, terus bagaimanakah, apa saja penyebab hadas kecil dan hadas besar? Ini pertama yaitu hadas kecil. Penyebabnya apa saja? Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubul dan bubul. Maksudnya apa kubul dan bubul itu? Yaitu dua tempat pembuangan manusia. Jadi apa yang keluar dari pembuangan itu maka itu terkena hadas kecil. Dan yang kedua yaitu apa? Hilang akal. Contoh hilang akal ini bisa gila, bisa tidur, itu masuk dalam hilang akal. Terus selanjutnya yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi kulitnya kok bersentuhan, itu bukan siapa yang muhrim itu. Muhrim itu yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Contoh bapak, ibu, kakak dan adik. Kalau bersentuhan dengan mereka itu apa? Tidak terkena hadas kecil. Tapi kalau bersentuhan dengan yang bukan muhrim, maka itu terkena hadas kecil. Jadi misalnya dia dan dia itu bersentuhan kulit, dia pas wudu, maka wudunya batal karena terkena hadas kecil. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul dan subul dengan telapak tangan. Jadi kamu telapak tanganmu kamu buat pegang itumu, maka itu akan membatalkan wudu kalian atau otomatis terkena hadas kecil. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara wudu dan tayamum. Itu. Jadi itu hadas kecil. Itu. Jadi itulah penyebab hadas kecil. Cara mensucikannya yaitu tadi yaitu dengan wudu. Jadi misalnya orang tidur terus dia ketiduran, misalnya dia wudu ketiduran, oh dia mau sholat maka dia harus wajib wudu lagi. Tanpa wudu maka sholatnya tidak sah karena dia terkena hadas kecil. Lainnya yaitu hadas besar. Hadas besar, kenapa masuk hadas besar?
hadas ini cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Kalau tidak atau bisa dikatakan mandi jenabah, ada yang mengatakan mandi junub itu. Jadi apa saja penyebab hadas besar yang menyebabkan mandi wajib? Yang pertama yaitu berhubungan suami istri. Jadi kalau kalian sudah suami istri nanti, kalau setelah kumpul maka harus mandi wajib untuk bersuci. Jadi tidak boleh langsung sholat, harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara mandi wajib. Yang kedua yaitu keluar mani. Ini bagi yang laki-laki. Kalau sudah balik, maka dia akan mengalami ini. Jadi tidak ada, kalau tidak keluar ini maka tidak normal. Itu. Ini untuk laki-laki, yang perempuan tidak usah ikut, karena ini cuma untuk laki-laki kok, mau ikut-ikutan tidak bisa. Hanya ini yang selanjutnya ini untuk perempuan, yaitu haid. Haid itu yaitu darah yang keluar pada perempuan setiap bulannya. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, maksimal itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu perlu diperiksakan, karena itu yang lebih 15 hari itu masuk darah penyakit, gitu ya. Jadi kalau haid sampai lebih dari 15 hari sang perempuan itu, maka itu harus diperiksakan, karena itu ada apa? Ada gangguan yang jelas, gitu. Itu haid atau menstruasi. Terus yang keempat yaitu melahirkan. Melahirkan ini kalau orang melahirkan itu bersama dengan keluarnya bayi, maka itu pasti akan keluar darah. Dan darah itu ya, kalau keluar darah itu yang namanya darah apa? Wilajah itu namanya darahnya. Nah itu harus mandi. Ada yang nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Kalau melahirkan tadi wilajah itu bersamaan dengan bayi lahir ya. Itu namanya darah apa? Darah yang keluar saat melahirkan. Ada lagi yaitu darah nifas, itu darah yang keluar setelah bayi lahir. Nah, nifas itu paling lama, minimal itu 40 hari rata-rata, maksimal itu 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, maka harus itu ada kelainan. Dan secara hukum Islam, haid ya, kalau haid perempuan lebih 15 hari, itu masih keluar darah, maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Seperti dengan nifas juga, itu 60 hari kok tetap keluar, maka itu tetap melakukan sholat. Bagaimana caranya? Ya waktu masuk sholat itu dia wudhu langsung sholat. Itu. Terakhir yaitu meninggal dunia. Jadi orang muslim yang meninggal dunia itu wajib dimandikan seperti mandi besar, karena dia terkena hadas besar. Bukan berarti yang meninggal itu mandi sendiri, tidak. Jadi harus orang lain, orang muslim sekitarnya yang dimandikan. Tidak sampai tidak dimandikan, ada orang muslim yang dimandikan langsung dikubur. Yang berdosa siapa? Orang-orang muslim yang ada sekitar situ. Itu akan berdosa semua karena dia tidak memandikan. Itu penyebab hadas besar. Itu. Ada yang mau tanyakan mungkin ini mengenai hadas ini? Nah, anak-anak semua, ini tadi kita sudah membahas mengenai yaitu hadas. Bagaimana berapa hadas itu jumlahnya, apa penyebabnya, dan cara mensucikannya. Untuk mengingat kembali, ada berapa hadas? Siapa yang tahu? Ya, berapa? 2. Oh ya, jadi hadas itu ada 2. Tadinya 2 itu apa saja? Ada yang tahu? Ya? Kecil dan besar. Oh ya, jadi hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, selanjutnya ada yang tahu bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Ya. Wudhu dan tayamum. Ya, benar. Jadi wudhu dan tayamum. Jadi tayamum itu sebagai ganti kalau tidak ada air. Kalau ada air itu harus pakai wudhu. Jadi orang yang boleh tayamum ini pertama tidak ada air. Yang kedua dia takut air. Maksud takut air itu bagaimana? Dia itu kalau terkena air apa? Penyakitnya atau dia itu alergi, maka penyakitnya akan tambah parah. Itu boleh memakai
tayamum, atau tempat dia untuk wudhu itu jauh misalnya, dan itu harus membutuhkan waktu yang lama, itu boleh dengan tayamum. Contoh lagi, orang dalam kendaraan, nah dia kok mau sholat, kok apa itu batal dan harus sholat, dan itu kan tidak ada di bis itu, maka dia boleh tayamum. Tayamum di mana? Yaitu di kendaraan tadi, yaitu bisa memakai apa yang ada di situ, misalnya kursi depan itu, pokoknya tempatnya itu apa tempatnya suci, debu yang ada itu suci, itu bisa dipakai untuk tayamum. Nah, selanjutnya siapa yang tahu bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Oh ya. Nah, jadi cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara apa tadi? Mandi besar dan tayamum. Itu. Dan itu tadi mengenai apa hadas. Mungkin ada pertanyaan anak-anak semua mengenai najis dan hadas, tidak ada masalah ya? Nah, anak-anak semua kalian sudah memahami apa itu pengertian hadas, pembagiannya dan jenis-jenisnya, dan bagaimana cara mensucikannya. Selanjutnya kita bahas bagaimana tata cara pelaksanaan bersuci atau toharoh dari hadas. Tadi itu ada disebutkan wudu, tayamum dan mandi besar. Nah ya, jadi cara bersuci itu ada 3. Dalam mensucikan hadas, yang pertama yaitu wudu, yang kedua yaitu tayamum, yang ketiga yaitu mandi besar. Siapa di antara kalian yang tahu niatnya wudu? Oh ya, bagaimana? Ya, itulah niat daripada wudu. Yaitu nawaitu wudu al-rokil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya tayamum. Ada yang tahu niatnya tayamum? Oh iya, silakan. Nawaitu tayamum di ibadati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, itulah niatnya tayamum. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Tanya yang ketiga yaitu mandi wajib. Ada yang tahu? Ya, silakan. Nah, ya, itulah niat mandi besar, yaitu nawaitu husna lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya mari kita bahas masing-masing bagaimana tata cara wudu, tayamum dan mandi besar yang benar. Silakan kalian simak tayangan berikut ini mengenai tata cara wudu yang benar.
Nah, itu tadi anakku tayangan mengenai tata cara bagaimana berwudu. Setelah kalian melihat ilustrasi daripada wudu tadi, adakah silakan kalian ada yang bisa menyampaikan bagaimana tata cara wudu yang benar? Oh ya, silakan. Tadi kalian sudah melihat tayangan mengenai apa tadi? Tata cara wudu. Nah, silakan kalian siapa yang bisa memaparkan bagaimana cara wudu yang benar seperti ada tayang video? Ya, silakan. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap bagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, terakhir tertib. Ya, terima kasih. Itulah tadi tata cara wudu yang benar. Dan tadi pada yang terakhir itu ada tertib. Adakah yang tahu tertib tadi apa artinya? Yang tahu siapa? Tunjuk tangan. Oh ya, silakan yo. Apa tertib? Oh ya, jadi tertib itu berurutan. Jadi rangkaian wudu itu tidak boleh tidak boleh diganti-ganti, harus tetap seperti urutannya. Jadi niat membasuh wajah, terus membasuh tangan. Jadi tidak boleh membasuh tangan terus membasuh wajah, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan. Itu kenapa dinamakan tertib. Kalau itu tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Itu. Dan ada yang ditanyakan, ada yang belum paham mengenai tata cara wudu? Ada? Tidak ya. Jadi semua paham bagaimana tata cara wudu yang benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana tata cara mandi wajib yang benar. Silakan kalian lihat tayangan berikut ini. Nah, itu tadi tata cara mandi wajib. Siapa yang bisa mengulang apa yang ada di video tersebut? Ya, silakan sampaikan. Yang pertama membaca niat, yang kedua menyerahkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang ketiga berdoa. Ya, itulah bagaimana tata cara mandi junub, atau ada yang mengatakan mandi wajib, ada yang mengatakan mandi jinabat. Yaitu yang pertama yaitu niat, terus yang kedua itu mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang terakhir yaitu tertib. Mungkin ada pertanyaan mengenai mandi wajib ini? Ada yang belum paham? Semua sudah paham ya? Nah, lanjut yang tata cara bersuci dari hadas. Yang ketiga apa tadi? Nah, tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Silakan simak video berikut ini.
Nah itu tadi anakku bagaimana tata cara tayamum. Selanjutnya, siapakah yang bisa mengulang bagaimana tata cara pasang tayamum tadi? Siapa yang ya silakan. Yang pertama adalah niat, yang kedua meletakkan kedua tangan di atas tubuh yang bersih dan bersih, yang ketiga mengusap muka dengan tubuh ke tangan, yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku, yang kelima berdoa berdoa. Itulah apa itu bagaimana tata cara tayamum. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang berapa paham? Ada ya, jadi sudah paham semua. Nah, anak-anakku, kalian tadi sudah mempelajari materi hari ini, dan untuk menguji kemampuan kalian mengenai materi ini, tadi Bapak sudah membaca KPD. Nah, silakan tunjukkan KPD yang mana? Oh ya, nah ya, sudah. Silakan kalian kerjakan LKPD tersebut. Nanti setelah selesai pelajaran ini, kalian kumpulkan kepada Bapak. Nah, silakan dikerjakan. Dan anakku, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa menyenangkan? Ya. Nah, anakku, pada pembelajaran ini ada beberapa hal apa yang bisa kalian pelajari pada hari ini. Silakan. Ada apa saja yang bisa dipelajari ini? Ya, taruh, apalagi? Ya, najis, hadas, apalagi? Wudu, tayamum, ya, mandi besar. Nah, itu tadi anak-anakku mengenai toharoh atau bersuci seperti yang disyariatkan Islam. Jadi dengan setelah kita mempelajari ini, maka kalian dalam kehidupan ini harus selalu menjaga kebersihan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, anak-anakku. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan praktek wudu, tayamum, dan mandi besar. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, agar pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, silakan ketua untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Ya, dan itu saja anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.